anggota tubuh. Allah Ta'ala Maha Suci dari anggota tubuh. Tidak seperti keyakinan orang Wahabi. Orang Wahabi meyakini bahwa Allah, Tuhan itu memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki kaki, memiliki mata seperti manusia. Na'udzubillah. Itu keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang keluar dari agama Islam. Kita umat Islam meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, bahwa Allah tidak disifati dengan anggota tubuh. Maka mulai dari sekarang kita jauhi kata-kata yang itu bisa menimbulkan salah paham. Jangan kita katakan, ya, tidak boleh kita katakan di mata Allah. Misalnya ada orang mengatakan di mata Allah semua orang itu sama. Jangan kita katakan menggunakan redaksi kata mata. Wallazi nafsi biyadihi. Jadi hadis wallazi nafsi biyadihi maknanya adalah demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan Allah. Demi zat yang menguasai jiwaku. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kecuali kalian beriman. Yang dimaksud beriman di sini adalah asal keimanan. Syarat masuk surga adalah iman. Ya, syarat masuk surga adalah iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita bersaksi bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Segala sesuatu tidak berhak disembah. Matahari tidak berhak disembah, pohon tidak berhak disembah, manusia tidak berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Allah tidak di bumi, tidak di atas langit, tidak di atas arsy, tidak di mana-mana. Allah ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Beliau lebih mulia daripada seluruh manusia. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, akhir para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku mendapat wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah pendusta, pembohong. Maka kita harus hati-hati dengan kelompok yang namanya mengaku, ya, kelompok ini namanya Qadianiyah. Kita harus hati-hati dengan kelompok Qadianiyah, atau ya, mereka menyebut diri mereka dengan nama Ahmadiyah. Kita harus hati-hati dengan kelompok Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah. Karena yang namanya kelompok Ahmadiyah, dia mengaku Islam, tetapi anehnya dia mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keyakinan kufur, keyakinan yang menyimpang, yang keluar dari agama Islam. Ya. Jadi kelompok Ahmadiyah tidak boleh disebut dengan kelompok Muslim, kelompok Islam, karena mereka meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kita harus berhati-hati dengan mereka. Mereka mengaku sebagai kelompok Muslim, kelompok Islam, padahal keyakinan mereka bukanlah keyakinan Islam. Mereka meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, akhir para nabi. Setiap orang yang mengaku nabi setelah beliau adalah pendusta dan pembohong. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak sempurna imannya sehingga kalian saling mencintai. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau yang pertama, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Yang dimaksud iman di sini adalah pokok keimanan. Pokok keimanan yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang dia iman, meninggal dengan meyakini dua kalimat syahadat, meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dia dijamin masuk surga. Karena yang dimaksud dengan iman di sini adalah pokok keimanan, pangkal keimanan, yaitu meyakini makna dua kalimat syahadat. Adapun yang kedua, wala tu'minu hatta tahabbu, yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah kesempurnaan iman. Tidaklah kalian sempurna imannya sehingga kalian saling mencintai. Jadi kalau kita saling mencintai sesama muslim, ini menunjukkan kesempurnaan iman kita. Ini harus hati-hati di dalam menerjemahkan. Bukan artinya, ya ini arti yang keliru. Sebagian orang mengartikan dengan salah, keliru. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Ini terjemahan yang keliru. Kalau diterjemahkan seperti itu artinya kalau orang Islam, dua orang Islam kalau bermusuhan berarti mereka tidak iman, tidak mukmin. Salah, tidak. Orang beriman kalau mereka ada dua orang beriman kemudian suatu saat bermusuhan, mereka masih beriman, mereka tetap iman, tetap Islam, tetapi tidak sempurna imannya. Jadi harus hati-hati di dalam menerjemahkan. Ada yang namanya tidak sempurna imannya, ada yang namanya tidak beriman, berbeda. Ya. Kalau tidak beriman itu artinya kafir. Ya. Kalau tidak beriman artinya kafir. Kalau tidak sempurna imannya artinya apa? Dia mukmin tetapi tidak sempurna imannya, tetapi dia berdosa. Jadi yang kedua artinya, dan tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Kalau kita saling mencintai sesama muslim, maka ini menunjukkan kesempurnaan iman kita. Kalau kita sesama muslim saling bermusuhan, itu menunjukkan ketidaksempurnaan iman kita. Maka kita berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna, mukmin yang sejati, dengan cara saling mencintai, dengan saling menasehati, saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian saya tunjukkan perkara, jika kalian lakukan itu membuat kalian saling mencintai. Ini kunci dari Nabi. Kunci supaya kita saling mencintai. Di antara kuncinya adalah
saling memberi salam. Jadi kalau kita ketemu saling mengucapkan salam, dibiasakan. Kalau kita ketemu orang lain menyapa, Assalamualaikum, salam. Jangan seperti sebagian orang masuk rumah orang lain langsung nyelonong masuk ke dalam rumah tanpa salam, tanpa izin, tiba-tiba langsung nyelonong masuk. Nah, itu kurang baik. Maka kita tata hati kita, kalau ketemu orang kita salam, kita sapa. Kalau kita bertemu ke rumah orang lain kita ucapkan salam, jangan langsung nyelonong masuk. Itu tidak sopan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silahkan. Baik Ustaz. Kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin ada 1 atau 2 orang. Bagaimana moderator? Langsung saya jawab. Iya Ustaz. Baik. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan jangan ngurusin saya, jangan ganggu saya, jangan ikut campur hidup saya, maka yang namanya kita mengajak orang kebaikan kepada orang lain, kita harus sadar bahwa yang memberikan hidayah itu bukan kita. Yang memberikan hidayah itu bukanlah kita. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan. Tugas kita itu adalah menasehati. Tugas kita itu adalah mengajak kepada kebaikan. Ada orang belum sholat, kita ajak untuk sholat. Ada orang menggunjing, kita ingatkan untuk jangan menggunjing. Ada orang membuka aurat, kita ingatkan supaya menutup aurat. Tugas kita adalah mengingatkan, menasihati. Adapun yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkadang kita lupakan. Kita seolah-olah itu kalau kita menasihati itu harus diterima. Kalau kita mengingatkan harus diterima. Kalau kita menegur harus diterima. Nasihat kita harus diterima, teguran kita. Nah, itu maka kita harus juga introspeksi kepada diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa tugas kita adalah menyampaikan, menasihati, mengingatkan. Adapun hidayah itu adalah Allah Ta'ala. Kita menyampaikan, menasihati, terkadang ada yang menerima dan terkadang ada yang tidak menerima. Kalau ada orang yang tidak menerima nasihat kita, kita jangan marah-marah, kita jangan emosi, tetapi kita
katakan dalam diri kita, doakan dalam diri kita, doakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya. Seperti itu. Tapi kalau kita menasihati orang lain, kemudian kita mengatakan, kemudian dia tidak menerima nasihat kita, kemudian kita marah-marah, emosi, itu ya, kita melupakan satu hal, bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah Ta'ala. Kita tahu di dalam sejarah Islam disebutkan bahwa paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini semasa hidupnya menjaga Nabi, melindungi Nabi. Kalau ada orang kafir, orang kaum Quraisy ingin mengganggu Nabi, dihalangi oleh Abu Talib. Kalau ada orang kaum Quraisy ingin menyakiti Nabi, itu dihalangi oleh Abu Talib. Meskipun begitu, Abu Talib ya, di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Talib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum meninggal, tetapi Abu Talib menolaknya. Padahal Abu Talib ini semasa hidupnya menjaga Nabi, melindungi Nabi. Tetapi apa daya, Nabi Muhammad sudah mengajak Abu Talib untuk masuk Islam, untuk beriman. Tetapi Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Maka itulah, kita harus senantiasa mengingat bahwa yang namanya hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah mengingat hal tersebut, ketika nasihat kita diabaikan oleh orang lain, ketika teguran kita diabaikan oleh orang lain, kita tidak sakit hati, kita tidak emosi, karena kita tahu yang namanya hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Jadi kita tetap menasihati orang tersebut semampu kita. Ya, kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Ya, kita harus pandai-pandai melihat situasi yang tepat, kondisi yang tepat. Ya, seperti itu. Baik. Moderator, ya. Ya, baik. Iya, baik. Maksud dari keimanan tidak sempurna adalah, jadi yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak kita melakukan ketaatan, maka semakin bertambah keimanan kita, semakin kuat keimanan kita. Semakin banyak sholat yang kita lakukan, maka semakin kuat keimanan kita. Semakin banyak puasa yang kita lakukan, semakin kuat keimanan kita. Semakin banyak sedekah yang kita berikan, semakin kuat keimanan kita. Sebaliknya, iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Semakin banyak kita bermaksiat, maka semakin lemah keimanan kita. Maka kita meningkatkan keimanan kita dengan ketakwaan, dengan ketaatan, dengan kebaikan. Seperti itu. Jelas? Apakah sudah jelas? Saling mencintai itu kita, artinya, arti saling mencintai adalah kita menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri.
misalnya kita melihat ada orang kelaparan. Ya, kita melihat ada orang kelaparan. Yang namanya orang kelaparan itu dia ingin makan. Kalau kita ibaratkan diri kita sendiri, kita kelaparan, tentu kita ingin makan. Sebagaimana ketika kita kelaparan, kita ingin makan, maka orang itu kelaparan juga ingin makan, maka kita berbagi makanan kepada orang tersebut. Ini namanya saling mencintai, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu arti dari saling mencintai. Baik, apakah sudah jelas? Eh, mohon mohon maaf, untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup ya. Ini kita biar yang lain ini bisa bertanya juga. Mohon maaf. Amin wa fiikum. Nah, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin moderator. Ya, baik Ustadz, izin membacakannya ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Maaf mau tanya, dalam berinteraksi dengan orang lain, tapi ternyata secara tidak langsung di masa lampau, orang itu pernah menyakiti, bahkan mengecewakan hidup kita. Sampai kita tidak sanggup jika diharuskan berhadapan dengannya. Apakah kita dianggap memutus tali silaturahmi? Karena jika bertemu dia, seakan kita teringat peristiwa atau hal yang membuat kita sangat terpukul, sehingga dalam rangka menjaga kesehatan psikis kita memutuskan untuk tidak bertemu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan ini, maka saya teringat dengan kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa ada salah seorang budak yang namanya Wahsy. Ada seorang budak namanya Wahsy. Budak ini dulunya kafir. Ketika dia kafir, dia dulu diperintah oleh tuannya, oleh pemiliknya, disuruh untuk membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Kemudian ketika terjadi perang Uhud, budak ini yang namanya Wahsy, dia melaksanakan perintah tuannya. Ya, tuannya mengatakan, jika kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu saya merdekakan. Kemudian di perang Uhud tersebut, Wahsy mengincar Sayyidina Hamzah. Dia sengaja mengincar Sayyidina Hamzah, ingin membunuhnya. Kemudian ketika Sayyidina Hamzah itu lengah di dalam perang Uhud tersebut, Wahsy ini melemparkan tombaknya. Tombaknya dilemparkan kepada Sayyidina Hamzah hingga menusuk tubuhnya sampai Sayyidina Hamzah meninggal karena tusukan tombak tersebut. Tubuh Sayyidina Hamzah tertusuk oleh tombak yang dilempar oleh Wahsy. Ketika perang tersebut, perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih karena mengetahui meninggalnya paman tercinta beliau, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini beliau yang melindungi Nabi, menjaga Nabi. Kalau ada orang kafir Quraisy ingin mengganggu Nabi, Sayyidina Hamzah ini terdepan, menjaga Nabi, melindungi Nabi.
Ya, kalau ada yang berani macam-macam sama Nabi, Sayyidina Hamzah yang berhadapan dengannya. Jadi Sayyidina Hamzah ini beliau sangat menjaga Nabi, melindungi Nabi. Maka Nabi sangat bersedih ketika mengetahui paman tercinta beliau meninggal di perang Uhud. Dan ketika itu Nabi mengetahui bahwa yang membunuh paman beliau adalah Wahsy, seorang budak yang akhirnya merdeka. Dan suatu hari Wahsy ini mendapat hidayah oleh Allah Ta'ala. Wahsy masuk ke dalam agama Islam. Ketika Wahsy ini masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah senang karena Wahsy mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi setiap kali Wahsy ingin bertemu dengan Nabi, setiap kali Nabi melihat wajah Wahsy, yang terlintas dalam benak Nabi adalah paman Nabi yang terbunuh oleh Wahsy. Setiap kali Nabi bertemu Wahsy, yang terlintas dalam benak Nabi adalah pamannya yang tercinta, yang terbunuh, yang dibunuh oleh Wahsy. Sehingga Nabi meminta kepada Wahsy untuk tidak bertemu. Bukan karena Nabi benci kepada Wahsy, tidak. Nabi tidak membenci Wahsy, tidak. Tetapi Nabi, beliau tidak tahan ketika melihat wajah Wahsy. Yang teringat dalam benak beliau adalah paman beliau tercinta yang dulu dibunuh oleh Wahsy ketika sebelum masuk Islam. Maka Nabi meminta Wahsy untuk tidak bertemu. Dan Wahsy, beliau sadar diri, beliau menerima hal tersebut dan beliau tidak membenci Nabi. Maka terkadang kita karena suatu hal, kita itu lebih baik menghindari bertemu seseorang daripada bertemu orang tersebut. Ini dalam kondisi tertentu, tidak pada semua keadaan. Ya, maka kita harus pandai memilih. Ya, apakah keadaan ini sudah layak untuk kita menghindari orang tersebut atau bukan? Ya. Pada kondisi tertentu, ya, terkadang kalau kita bertemu dengan orang tersebut, kita justru terpancing emosi, kita ingin marah, kita ingin membalas dendam, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena saking marahnya, saking sakit hatinya, maka kita lebih baik menghindari orang tersebut. Tanpa kita membenci orang tersebut. Ya, kita hindari saja, tapi tidak perlu menjelek-jelekkan dia, tidak perlu menggunjing dia, dengan kita tujuan untuk menenangkan diri. Kalau kita sudah tenang, sudah hilang masalahnya, sudah lupa masalahnya, ya kita usahakan untuk segera ya kembali bertemu dengan orang tersebut. Seperti itu. Dan di dalam agama Islam disebutkan bahwa kita dilarang mendiamkan saudara muslim kita lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita emosi sama orang, ya kita butuh untuk menenangkan diri, ya, itu diberi waktu 3 hari. Setelah lewat 3 hari, kita harus baikan dengan orang tersebut minimal dengan mengucapkan salam. Jangan seperti sebagian orang
balas dendam, ya, dendamnya itu disimpan sampai bertahun-tahun, ya, sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, ini tidak baik. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Mungkin sudah jelas. Silakan. Baik, saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala di dalam melaksanakan kebaikan. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia, tim Kalam Aswaja, moderator, dan tim-tim lain yang mensukseskan kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Majelis Ilmu Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma zid wa barik. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita amalkan, untuk kehidupan sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Kalam Aswaja yang telah hadir pada malam hari ini, dan ucapan terima kasih juga kepada para admin yang telah bertugas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir di kajian untuk setiap harinya, untuk setiap bulannya, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.